untuk mengotomitasis mengotomita mengot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai UAS sistem basis data dengan judul Sistem Reservasi Hotel. Di sini saya tidak sendiri, saya dari Suparno Maninggolan dengan NIM 251 0511 086. Dan selanjutnya akan memperkenalkan teman-teman saya yang dimulai dari Klavendio, boleh? Rekan-rekan, saya Kelapen Rafael Firdaus dengan NIM 2510 511072. Nama saya Fahri Octavian dengan NIM 25105111082. Dan saya Sabrina Azegaisyani dengan NIM 25105111094. Oke, lanjut aja kita awali dengan gambaran umum. Sistem basis data reservasi hotel ini dirancang untuk mengelola operasi perhotelan secara terintegrasi melalui proses normalisasi data 1NF hingga 3NF. Sistem ini menghasilkan 20 entitas independen yang dikelompokkan ke dalam 5 pilar utama: pengguna, master kamar, reservasi, keuangan, dan operasional. Dengan arsitektur relasional yang terstruktur, basis data ini tidak hanya mengamankan pencatatan transaksi dasar, tapi juga memfasilitasi aturan bisnis yang spesifik, seperti perhitungan poin membership, metode pembayaran terpisah atau split payment, hingga pelacakan jadwal housekeeping dan maintenance secara real time. Oke, selanjutnya adalah arsitektur database yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan IRD pada database kami ini. Jadi sebenarnya simpelnya DRD ini kita memiliki dua pilar utama, yaitu ada reservasi dan kamar. Ya, di mana dari dua entitas ini dihubungkan oleh satu entitas, yaitu data reservasi. Dan di sini bisa dilihat juga, pertama kita membahas reservasi dulu, yaitu reservasi itu memiliki entitas hubungan dengan entitas yaitu tamu, yang dimana satu tamu itu melakukan banyak reservasi, yang dimana satu tamu ini juga memiliki satu tipe membership. Dari reservasi ini itu juga disalurkan dari beberapa sumber reservasi, yaitu satu sumber reservasi menyalurkan banyak reservasi, dan juga satu reservasi itu bisa menambah banyak pesanan layanan, dan satu layanan itu bisa tercatat pada banyak pesanan layanan. Dan juga untuk reservasi ini satu reservasi itu menghasilkan satu tagihan, yang dimana satu tagihan itu dibayar via banyak pembayaran. Dan untuk pembayaran ini itu juga dihubungkan dengan metode pembayaran, yaitu dengan relasi satu metode pembayaran digunakan pada banyak pembayaran. Kita balik lagi ke reservasi. Reservasi ini juga Satu reservasi ini memiliki hubungan dengan satu ulasan, yang dimana satu reservasi itu diberikan satu ulasan. Nah, balik lagi, tadi kan reservasi itu dihubungkan ke kamar itu melalui data reservasi. Nah, satu reservasi itu terdiri dari banyak detail reservasi, sedangkan satu kamar itu dipesan dalam banyak detail reservasi. Nah, sekarang kita lanjut ke entitas kamar. Yang pertama itu, kamar itu dihubungkan dengan status kamar dan lantai, yang dimana satu status kamar itu dipakai untuk banyak kamar, dan satu lantai itu memiliki banyak kamar. Lalu, untuk kamar ini juga dihubungkan lagi dengan tipe kamar, yang dimana memiliki relasi satu tipe kamar itu mengkategorikan banyak kamar. Dan satu tipe kamar ini mempunyai relasi lagi dengan fasilitas kamar, yang dimana satu tipe kamar itu mempunyai banyak fasilitas kamar. Dan yang terakhir, tentunya satu kamar itu dibersihkan via banyak housekeeping. Dan juga satu kamar itu diperbaiki via banyak maintenance. Dan dari tiap masing-masing housekeeping dan maintenance itu dihubungkan oleh satu karyawan. Jadi mana satu karyawan itu melakukan banyak housekeeping, dan juga satu karyawan itu menangani banyak maintenance. Dan terakhir, untuk karyawan ini dihubungkan oleh jabatan, yang dimana jabatan ini direlasikan dengan satu jabatan itu dijabat oleh banyak karyawan. Mungkin sekian untuk ERD-nya. Saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Jadi database ini yang bisa dilihat ini, RD ini, itu sudah dinormalisasi hingga tahap 3NF dan menghasilkan 20 entitas yang saling berrelasi. Dibagi menjadi 5 kelompok data agar lebih terstruktur dan bebas anomali. Bisa di next. Oke, lanjut untuk proses normalisasi data. Di sini
awal-awal itu untuk satu NF, data itu awal dibuat dalam 4 tabel raksasa, yaitu masih banyak redundansi, yaitu tabel pertama itu reservasi transaksi, kedua pembayaran transaksi, ketiga layanan transaksi, dan keempat itu operasional transaksi. Lalu untuk ke tahap 2NF, kita menghapus ketergantungan parsial dan memecah dari 4 tabel raksasa menjadi 12 tabel, yaitu tabel master dan tabel transaksi. Lalu untuk tahap ketiga NF, kita menghapus lagi ketergantungan transitif, sehingga seluruh data bergantung eksklusif pada primary key, dan hasilnya itu akan menghasilkan 20 tabel independen yang optimal. Bisa di next. Dan setiap entitas itu kita bagi menjadi beberapa manajemen. Yang pertama itu ada manajemen pengguna dan akses. Entitas yang terlibat itu ada tamu, membership, karyawan, dan jabatan. Fitur utama dari entitas ini yaitu satu, pemisahan data eksternal atau tamu dan internal dengan karyawan. Lalu sistem point loyalty memiliki relasi 1:1 antara tamu dan membership. Ketiga, hak akses karyawan yang dibatasi melalui entitas jabatan. Bisa di next. Lalu yang kedua di sini ada inventaris dan status kamar. Entitas yang terlibat itu ada kamar, tipe kamar, lantai, status kamar, dan fasilitas kamar. Fitur utamanya itu yaitu satu, tipe kamar mengatur harga dasar dan kapasitas maksimal. Kedua, status kamar itu bisa tersedia, terisi, maintenance. Untuk hal ini mencegah double booking atau pemesanan kamar rusak. Nah, bisa di next. Lalu ini untuk alur reservasi inti, entitas yang terlibat itu ada reservasi, detail reservasi, dan sumber reservasi. Fitur utamanya itu ini entitas detail reservasi bertindak sebagai junction table yang memungkinkan satu reservasi untuk menyewa banyak kamar. Jadi ini bisa cocok untuk tamu rombongan. Lalu yang kedua, pelacakan asal pesanan. Seperti yang tadi bisa dibilang, satu reservasi itu bisa berasal dari banyak sumber reservasi. Contohnya itu ada Traveloka, Agoda, atau direct pemesanan langsung di tempat. Dan itu melalui via entitas sumber reservasi. Oke, selanjutnya yaitu pencatatan keuangan. Entitas yang terlibat yaitu tagihan, pembayaran, metode pembayaran. Fitur utamanya yaitu satu reservasi itu pasti menghasilkan satu tagihan utama dan itu sudah termasuk dengan pajak 10%. Lalu yang kedua, tagihan dapat memiliki banyak riwayat pembayaran, mendukung fitur split payment atau cicilan sebagian. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada operasional harian atau evaluasi layanan. Entitas yang terlibat itu ada layanan, pesanan layanan, housekeeping, maintenance, dan ulasan. Fitur utamanya yaitu satu, room service otomatis terintegrasi ke tagihan tamu. Lalu kedua, log otomatis untuk jadwal pembersihan dan perbaikan kerusakan. Ketiga, ulasan terhubung langsung ke ID reservasi untuk pelacakan evaluasi yang akurat. Bisa di next. Baik, sekian dari penjelasan dari RD-nya. Kita akan lanjutkan ke demonya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada tes demo database yang sudah kita buat. Di dalam database yang sudah kita buat itu sudah terdapat beberapa tabel, bisa dilihat dimulai dari detail reservasi sampai dengan pesan. Dengan total tabel itu ada 20. Selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian demo. Demo mulai dari query, kemudian trigger, store procedure, dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama kita akan mencoba pada query dasar. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai query dasar. Apa itu query dasar? Query dasar itu merupakan perintah SQL fundamental yang digunakan untuk menampilkan, memfilter, mengurutkan, serta melakukan perhitungan terhadap data. Boleh dicoba untuk query yang pertama. Pada bagian query pertama ini ditujukan untuk menampilkan data reservasi dengan status pending. Cara kerjanya itu cukup sederhana, jadi menggunakan perintah select lalu start from reservasi dengan kondisi where status reservasi nama dengan pending. Query ini membantu pihak hotel untuk memantau reservasi yang masih menunggu konfirmasi atau pembayaran dari tamu, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional. Lalu untuk query yang kedua, itu digunakan untuk menampilkan karyawan yang memiliki jabatan resepsionis.
Nah, query ini itu memfilter tabel karyawan menggunakan where ID jabatan sama dengan JBT 002 seperti yang bisa dilihat pada kolom ID jabatan. Lalu yaitu kode jabatan resepsionis dalam sistem ini informasi ini gunanya untuk memudahkan manajemen dalam mengelola staff front office hotel. Untuk query yang ketiga itu digunakan Oke, ini untuk query yang ketiga digunakan untuk menghitung jumlah seluruh tamu yang terdaftar dalam sistem menggunakan fungsi aggregate count dengan alias total tamu. Dengan query ini, manajemen dapat mengetahui secara cepat berapa total tamu yang sudah tercatat di database tanpa harus melihat satu persatu. Lalu untuk query yang keempat sendiri itu digunakan untuk menghitung rata-rata nilai rating dari seluruh ulasan yang diberikan tamu. Ini menggunakan fungsi average dengan alias rata-rata rating. Hasil dari query ini itu menjadikan indikator penting untuk mengukur tingkat kepuasan tamu secara keseluruhan terhadap pelayanan hotel Blue Doors. Dan query dasar yang kelima, yang terakhir, itu kita coba untuk menampilkan layanan tambahan yang memiliki harga di atas Rp50.000. Query ini itu digunakan dengan kondisi where harga lebih dari 50.000. Lalu query ini juga menggunakan dari tabel layanan, sehingga hanya layanan dengan harga di atas batas tersebut yang akan ditampilkan sebagai hasil filter. Lalu selanjutnya kita coba untuk pada bagian join. Untuk join sendiri boleh dicoba query-nya. Nah, pada join yang ini itu digunakan untuk menampilkan rincian tagihan secara lengkap beserta nama tamu yang bersangkutan. Jadi query ini itu menggabungkan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel tagihan, reservasi, dan tamu menggunakan 2 kali perintah join. Outputnya itu dihasilkan mencakup ID tagihan, nama lengkap, ID reservasi, subtotal kamar, subtotal layanan, juga pajak, dan sebagainya. Untuk query join yang selanjutnya, ini berguna untuk menampilkan seluruh data reservasi beserta sumber pemesanannya, seperti yang dilihat pada nama sumber, lalu kemudian diurutkan berdasarkan waktu reservasi terbaru. Outputnya ini yang dihasilkan mencakup ID reservasi, nama tamu, nama sumber pemesanan seperti direct walk-in atau Traveloka, Agoda, maupun booking.com. Lalu tanggal check-in, tanggal check-out, hingga status reservasi. Informasi ini akan sangat berguna bagi manajer untuk menganalisis platform mana yang paling banyak mendatangkan tamu. Dan untuk query join yang terakhir, itu digunakan untuk menampilkan informasi lengkap seluruh inventaris kamar hotel. Query ini juga menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu kamar, tipe kamar, lantai, dan status kamar. Menggunakan 3 kali perintah join. Outputnya itu yang dihasilkan mencakup nomor kamar, nama tipe kamar, harga dasar per malam, kapasitas maksimal, nama lantai, serta status kamar yang terkini. Lalu kemudian diurutkan secara ascending berdasarkan lantai dan nomor kamar. Informasi ini juga sangat dibutuhkan oleh resepsionis maupun manajer untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi seluruh kamar hotel secara real time. Mungkin itu saja bagian dari query dasar dan query join. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah demo mengenai subquery, view, store procedure, function, dan trigger. Oke, dimulai dari subquery. Subquery adalah query dalam query lain. Di sini bisa digunakan di dalam perintah select, insert, update, atau delete. Subquery berfungsi untuk menyaring data berdasarkan hasil dari query lainnya. Contoh, ada subquery reservasi dan untuk mengetahui reservasi dengan tagihan terbesar. Boleh? Oke, dari subquery ini digunakan untuk menampilkan data reservasi yang memiliki total tagihan paling besar dibandingkan seluruh reservasi yang tersimpan dalam sistem hotel. Di sini
hanya menampilkan ID reservasi, ID tamu, dan total tagihan, sehingga membuat tabelnya terlihat lebih bersih. Oke, lanjutnya adalah subquery untuk mencari tahu tamu yang memberi rating tertinggi. Boleh? Oke, dengan query ini digunakan untuk menampilkan data tamu yang memberikan rating tertinggi pada ulasan hotel berdasarkan nilai rating maksimum yang tersimpan pada tabel ulasan. Di sini hanya menampilkan dua kolom, yaitu ID tamu dan nama lengkap. Oke, selanjutnya adalah view. View adalah tabel virtual. View tidak menyimpan data secara fisik, namun hanya menyimpan perintah query SQL yang terhubung ke tabel asli, sehingga bisa digunakan untuk menyederhanakan query yang rumit dan mengamankan data dengan membatasi akses ke kolom tertentu. Yang pertama adalah view untuk merekap tagihan tamu. Oke, view ini digunakan untuk menampilkan informasi tagihan setiap tamu, termasuk total tagihan, jumlah bayaran, dan status pembayaran dalam satu laporan yang mudah dibaca. Oke, untuk menggunakannya, bisa menggunakan query select from view rekap tagihan, yang akan menampilkan ID tagihan, nama lengkap, total tagihan, total terbayar, hingga status tagihan yang dapat membantu dan mengamankan database. Oke, selanjutnya adalah store procedure. Store procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database. Perintah ini bisa dipanggil berulang kali cukup dengan namanya. Store procedure bisa menerima parameter input dan menghasilkan parameter output. Fungsi ini sangat berguna mengotomatisasikan tugas-tugas database yang berulang. Oke, untuk contohnya ada untuk mencari reservasi berdasarkan status. Store procedure SP cari reservasi status digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi berdasarkan status yang dimasukkan oleh pengguna, seperti aktif, selesai, pending, atau dibatalkan. Boleh dibantu untuk menggunakan query-nya? Oke, ketika kita memanggil start procedure yang sudah kita pilih, yaitu aktif, dia akan menampilkan seluruh data dengan satu reservasi yang aktif saja. Oke, selanjutnya adalah function. Function mirip dengan start procedure. Perbedaannya adalah function harus mengembalikan satu nilai spesifik atau return value. Di sini bisa langsung menggunakan function di dalam perintah SQL seperti select. Oke, untuk contohnya kita akan mengambil function untuk menghitung umur tamu. Oke, function ini adalah digunakan untuk menghitung usia tamu dalam satuan tahun berdasarkan tanggal lahir yang tersimpan pada tabel tamu dan dengan membandingkannya terhadap tanggal saat ini menggunakan fungsi timestamp div. Boleh dibantu? Oke, di sini hanya menampilkan ID tamu, nama lengkap, dan umur dari tabel tamu yang di awal sudah dimasukkan. Oke, selanjutnya adalah trigger. Trigger adalah perintah SQL yang berjalan secara otomatis. Trigger akan aktif akibat dari aktivitas tertentu pada tabel. Aktivitas tersebut berupa perintah insert, update, atau delete, sehingga bisa digunakan untuk mencatat log perubahan secara otomatis dan menjaga validitas data antar tabel. Oke, selanjutnya trigger yang akan dicoba adalah validasi tanggal checkout. Trigger ini digunakan untuk memvalidasi data reservasi dengan memastikan tanggal checkout lebih besar dari tanggal check-in, sehingga sistem akan menolak penyimpanan data jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Oke, boleh langsung dicoba untuk yang tidak terpenuhi dulu. Oke, di sini ada tulisan tanggal checkout harus lebih besar dari check-in. Karena di trigger itu sudah dibuat if new tanggal checkout kurang dari new tanggal check-in, maka signal SQL state 45.000. Set message text tanggal checkout harus lebih besar dari check-in. Jadi saat dimasukkan query yang ini itu ternyata lebih besar dari tanggal check-in, sehingga akan mengeluarkan message yaitu tanggal checkout harus lebih besar dari check-in. Oke, selanjutnya akan kita coba yang valid. Oke, jadi ini adalah contoh insert yang valid. Di situ bisa tertulis data check-in dan check-out-nya lebih besar check-out-nya dibanding check-in-nya, sehingga data bisa dimasukkan dan message gagal tidak muncul. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya itu ada pembuatan user untuk database ini. Beberapa user yang setelah dibuat untuk database ini, pertama itu ada user administrator, memiliki seluruh hak akses penuh terhadap database ini, mencakup kemampuan membaca, menambah, memperbarui, menghapus data, hingga mengubah struktur database jika diperlukan. Nah, yang kedua itu ada user manager. User manager hanya dapat membaca data dari tabel-tabel yang berkaitan dengan operasional hotel, seperti reservasi, detail reservasi, tagihan, pembayaran, tamu, karyawan, kamar, pesanan layanan, dan ulasan. Hak akses ini diberikan agar manajer dapat memantau performa dan kondisi hotel secara keseluruhan tanpa dapat mengubah data apapun. Ini buat user-user yang ada di database Blue Doors Hotel ini. Nah, kita lanjut yang ketiga itu ada user HRD. User HRD ini dapat melakukan pengelolaan penuh terhadap data karyawan dan jabatan, mulai dari menambah, membaca, memperbarui, hingga menghapus data. Hak akses ini dibatasi hanya pada kedua tabel tersebut, sehingga HRD tidak dapat mengakses data operasional lainnya. Selanjutnya itu ada user receptionist. User resepsionis dapat membaca, menambah, dan memperbarui data yang berkaitan dengan aktivitas front office, yaitu reservasi, detail reservasi, tamu, membership, dan pesanan layanan. Selain itu, resepsionis juga dapat membaca data referensi seperti kamar, tipe kamar, layanan, dan sumber reservasi sebagai penunjang saat melayani tamu. Selanjutnya itu ada user kasir. User kasir ini dapat melakukan pengelolaan penuh terhadap data tagihan, pembayaran, dan metode pembayaran. Kasir juga diberikan akses baca terhadap data reservasi dan kamu sebagai referensi saat memproses transaksi. Kemudian user housekeeping. User housekeeping ini dapat membaca data kamar dan data status kamar, serta menambah dan memperbarui catatan housekeeping. Selain itu, housekeeping diberikan hak khusus untuk memperbarui kolom status kamar guna mencerminkan kondisi kamar terkini setelah proses pembersihan selesai dilakukan. Ada yang terakhir yaitu user teknisi, yaitu dapat membaca data kamar sebagai referensi serta menambah dan memperbarui data perbaikan pada tabel maintenance untuk mencatat dan menindaklanjuti kerusakan yang terjadi pada kamar maupun fasilitas hotel. Nah, mulai dari sama kita akan uji coba untuk user administrasi terlebih dahulu. Pergi untuk penggunaan database Blue Hotel. Kemudian kita coba query yang dapat dilakukan oleh admin. Misalnya, karena admin ini disabilitas, apa saja kita contohkan untuk memilih daftar tabung yang ada. Nah, bisa kemudian juga contoh lain yaitu melakukan insert pada data jabatan. Nah, juga bisa. Yaitu bukan membuat, melihat user yang ada di MySQL. Nah, tentu ini tidak bisa ya, karena ini hanya bisa dilakukan di root. Nah, selanjutnya itu kita mencoba untuk masuk ke user manager. Nah, kita akan coba beberapa query yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah melihat data ID reservasi, status reservasi dari tabel reservasi. Nah, kemudian ada juga melihat total tagihan, status tagihan dari tabel tagihan. Selanjutnya itu yang nggak bisa dilakukan oleh user manager. Yang pertama itu adalah menambahkan reservasi. Nah, kemudian ada juga yaitu melihat akses maintenance, daftar maintenance yang ada di database Google. Nah, kita lanjut ke user selanjutnya itu ada user ARD. Nah, kita contoh insert atau query berhasil, yaitu contohnya adalah menginsert karyawan baru untuk hotel ini. Selanjutnya adalah melihat daftar karyawan Hotel Blue Doors. Kemudian untuk query tidak bisa itu ada melihat daftar kamu. Kemudian juga eh, misalnya mendrop salah satu tabel, yaitu tabel karyawan. Nah, karena di hal ini hanya berfungsi melihat, mengubah, dan menambahkan. Kamu tidak bisa menghapus. Ketika itu kita coba
login sebagai user receptionist. Nah, yang kita coba pertama yaitu adalah query yang dapat dilakukan. Tentu yang tadi sudah dijelaskan, resepsionis itu bisa melihat data-data yang ada di kamar, tipe kamar, layanan, dan sumber reservasi. Dalam tanda kutip, hanya melihat, tidak bisa mengubah, menambah, atau mengubah. Nah, ini ada contohnya, yaitu melihat data kamar, data tip kamar, data layanan, dan juga data sumber reservasi. Selanjutnya itu adalah menginsert atau menambahkan data kamar. Ini adalah salah satu juga yang dapat dilakukan oleh resepsionis. Nah, selanjutnya itu adalah query yang tidak bisa, yaitu pertama adalah mendelete data tamu. Kemudian juga resepsionis ini tidak bisa melihat tabel yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya ini adalah melihat tabel tagihan. Untuk user selanjutnya, kita akan login sebagai user kasir. Kita akan coba terlebih dahulu untuk query dapat dilakukan oleh user kasir, yaitu ada melihat daftar tagihan, melihat daftar reservasi, dan juga melihat daftar tamu. Nah, kemudian juga kasir ini tentu bisa menambah, mengubah, atau membaca hal yang berkaitan dengan pembayaran. Di sini contohnya itu ada menambah metode pembayaran dilakukan oleh tamu. Nah, sini berhasil. Nah, selanjutnya itu ada query tidak bisa, yaitu ada menambahkan data reservasi. Karena ini harusnya adalah tugas resepsionis. Kemudian juga ada melihat data karyawan. Kita langsung ke user selanjutnya, yaitu user housekeeping. Untuk housekeeping sendiri, beberapa query yang dapat dilakukan pada user housekeeping, yaitu melihat data di dalam tabel kamar. Nah, selanjutnya itu adalah query untuk menambahkan data pada tabel housekeeping. Kemudian juga bisa mengupdate data pada tabel housekeeping. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah query tidak bisa dilakukan oleh user housekeeping. Yang pertama itu adalah mengupdate data di dalam tabel kamar. Kemudian ada juga yaitu menghapus data yang berada di dalam housekeeping. Nah, housekeeping ini nih tugasnya hanya melihat data kamar dan juga memperbarui, menambah, dan juga membaca yang ada di data housekeeping. Namun untuk dia sendiri tidak bisa dilakukan. Nah, terakhir itu kita masuk ke user teknisi. Nah, user teknisi sendiri itu dapat melihat yang tadi sudah dijelasin, salah satunya itu dapat membaca data yang berada di tabel kamar. Kemudian juga teknisi ini dapat menambah, memperbarui, atau melihat data yang berada di tabel maintenance. Contohnya ini kita menambah data maintenance. Nah, selanjutnya untuk tidak bisa, yaitu salah satunya menghapus data yang berada di tabel maintenance. Kemudian juga housekeeping ini tidak bisa mengupdate data yang ada di tabel kamar. Di sini kita contoh mengupdate ID status kamar. Nah, untuk user yang ada di yang di untuk user yang ada di database itu hanya 7 saja yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks yang dipakai pada database ini. Yang pertama itu ada di indeks yang diterapkan pada kolom status reservasi di tabel reservasi. Indeks ini berfungsi untuk mengoptimasi query pada store prosedur mencari reservasi berdasarkan status. Sebagai contoh, kita akan melihat performa pada query melihat data reservasi dengan kondisi status aktif tanpa melalui start prosedur. Dapat kita lihat di sini pada type dan juga key itu masih di type-nya masih al, yang artinya ini dari query ini itu harus men-scan atau men-scan seluruh isi tabel, dan di ini C atau indeks nanti ini artinya belum ada, masih kosong. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat indeksnya, yaitu indeks status reservasi di dalam tabel reservasi. Kemudian kita selanjutnya ini performanya lagi. Nah, seperti yang kita lihat
untuk pada kolom tab ini sudah berubah yang awal menjadi al, yaitu berubah menjadi ref. Yang dimana refnya ini itu jadi mencari berdasarkan status reservasi yang tadi kita sudah buat. Di sini tertulis indeks status reservasi yang kita buat tadi menuju ke kolom status reservasi yang ada pada tabel reservasi. Demikian penjelasan mengenai user dan juga indeks yang dipakai di database tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Oke, sekian saja untuk presentasi kita sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.